Halo, nama saya Imran Toha dengan NIM 1843043 PN 15800. Kebiasaan aneh saya adalah mempunyai email banyak, dan moto hidup saya adalah lakukan yang kau senangi, jangan lakukan yang kau tidak senangi. Stay fun. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Amara Nova Alfiani Kusna dengan NIM 184243882 PN 15422. Hal yang banyak tidak diketahui orang lain terhadap saya yaitu saya kurang suka ikan, termasuk seafood di dalamnya, padahal saya perikanan begitu. Dan moto di hidup saya adalah harder to get, harder to forget. Terima kasih. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Safira Nurita Santoso dengan NIM 184300492 PN 15809. Halo, kenalin aku Sumaharis Maputra, NIM 184300493 PN 15810. Oke, jadi kebiasaannya orang nggak tahu adalah aku bisa diem nggak ngechat selama 5 detik. Oke, udah 5 detik kan. Nah, untuk moto hidupnya sendiri, kalau misalkan lagi rasa tertekan, lagi rasa apa, selalu bilang aja ya jenenge wae urip. Ada susah ya, ada senangnya. Terima kasih. Nama saya 1842783 PN 15618 Prodi Manajemen Sumber Daya Fatih. Selamat pagi semuanya. Perkenalkan, nama saya Valentino Danu Andrianto dengan NIM 184278441 PN 15621. Untuk kebiasaan yang orang tidak tahu adalah saya setiap malam selalu menyendiri di luar rumah dan merenung. Kemudian moto hidup saya adalah hidup ini adalah kumpulan ketidakpastian yang harus kamu rangkai menjadi suatu cerita yang pasti. Sekian, terima kasih. Berdasarkan topografi, Danau Rawapening terletak di daerah rendah dan merupakan lembah yang dikelilingi oleh daerah tinggi, pergunungan dan perbukitan, serta terbendung di Kali Tontang. Fauna ikan di Rawapening tercatat sebanyak 26 jenis, baik asli maupun introduksi, dan telah diteliti sejak tahun 1930. Luasan eceng gondok yang menutupi permukaan danau yang mencapai 1080 hektar dengan pertumbuhan 7,1% sampai 10% per bulan menimbulkan kerusakan ekosistem danau. Dengan kondisi yang sedemikian rupa, manajemen plan menjadi penting dalam rangka perencanaan pengelolaan perikanan di Rawapening demi menjaga keberlangsungan perikanan di Rawapening. Analisis SWOT yang pertama yaitu strength atau kekuatan. Yang pertama, potensi pariwisata. Yang kedua, potensi sumber daya habitat. Yang ketiga, potensi sumber daya ikan. Yang keempat, potensi sumber daya manusia atau dapat membuka lapangan pekerjaan. Dan yang kelima, prasarana pendukung sudah memadai. Lalu, weakness atau kelemahan. Yang pertama, sumber daya air tidak terjaga kebersihannya. Yang kedua, sumber daya hayati tidak terawat. Dan yang ketiga, pengelolaan terhadap perairan kurang optimal. Lalu analisis SWOT yang ketiga yaitu opportunity atau peluang. Yang pertama, pariwisata masih bisa dikembangkan. Lalu yang kedua, dukungan masyarakat sekitar akan pentingnya menjaga lingkungan Rawapening. Dan yang ketiga, dukungan pemerintah. Lalu, analisis SWOT yang keempat yaitu ada ancaman atau threat. Yang pertama yaitu pencemaran limbah dari pertanian di sekitarnya. Yang kedua, kurang koordinasi antar lembaga. Yang ketiga, penangkapan yang tidak selektif dari beberapa oknum masyarakat.
Yang pertama ada strategi SO. Strategi SO ini berarti kita mengetahui adanya strength dan opportunity pada rawa pening, kemudian mencoba memberikan strategi apa yang bisa dilakukan kaitannya untuk mengembangkan rawa pening menjadi perairan yang lebih baik lagi. Yang kedua ada strategi WO, di mana strategi ini merupakan strategi antara gabungan weakness dan opportunity. Kemudian ada strategi ST, di mana strategi ini merupakan gabungan antara strength dan threat. Yang terakhir ada strategi WT, di mana strategi ini merupakan gabungan antara weakness dan threat. Jadi teman-teman, kesimpulan dari video kami adalah dengan mengaplikasikan atau mempraktekkan secara langsung dari apa yang telah kami sampaikan dalam video management plan tadi, yang berupa strategi-strategi yang berkaitan dengan perbaikan pengelolaan di rawa pening, maka kami yakin bahwa sumber daya rawa pening yang melimpah itu dapat dieksplor lebih dalam dan juga dapat dioptimalkan dalam penggunaannya sehingga semua pihak yang terkait dapat menikmati hasilnya secara maksimal. Terima kasih. Spesies pertama Pistia stratiotes atau apu-apu. Ciri-cirinya daunnya mulai berwarna hijau muda sampai hijau cerah. Helai daunnya tebal dan memiliki rongga tersusun secara roset di dekat akar. Daunnya merupakan daun tunggal dan membulat, memiliki lekuk dengan tulang daunnya sejajar. Permukaan daunnya berambut tipis dan lembut, akarnya panjang dan berwarna putih, tidak memiliki batang yang jelas atau bahkan tidak memiliki batang. Spesies yang kedua adalah Limna minor atau small common duckweed. Ciri-cirinya kumpulan daun atau leaflet memiliki satu akar. Kumpulan daun atau leaflet berbentuk seperti sepatu, berukuran kecil, memiliki warna hijau muda atau hijau cerah, akar menggantung di kolom air. Spesies ketiga adalah Eichhornia crucifes atau eceng gondok. Ciri-cirinya adalah tumbuhan air yang mengapung, memiliki tangkai daun yang menggelembung atau berongga, bentuk akarnya serabut tetapi tidak bercabang yang berfungsi menjerat atau menggembalkan lumpur dan jatuh larut di dalam air. Memiliki tudung akar, daunnya tunggal dan berbentuk oval serta ujung dan pangkal daun meruncing. Tangkai daun menggelembung, permukaan daunnya licin dan berwarna hijau. Spesies yang keempat adalah Ipumea aquatica atau kangkung. Ciri-cirinya adalah daun hijau berbentuk agak panjang, tangkai daun melekar pada buku-buku batang, di ketiaknya terdapat tunas yang bisa tumbuh menjadi pecahan baru. Bentuk akar kangkung tunggal vertikal, akar yang tumbuh di dalam tegak guna mencari air dan unsur hara. Batang kangkung berbentuk bulat dan berlubang, berbuku-buku juga, buku dari batang kangkung mudah untuk keluar akar. Batangnya bercabang-cabang. Bunga kangkung menyerupai trompet dan daun mahkota berwarna putih. Buah berbentuk oval berisi 3 biji di dalamnya. Bentuk buah kangkung seperti melekat pada biji. Biji kangkung dikotil dengan bentuk bijinya bersegi-segi atau tegak bulat.